Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nuritu with Dia. Hari ini kembali lagi kita akan mereview materi IPA. Materi yang akan kita review hari ini adalah tentang bagian fungsi tumbuhan dan pemanfaatan dan cara menjaga tumbuhan dan hewan. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Bagian tumbuhan akar yaitu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah seperti pada gambar berikut. Fungsi akar yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan, dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah batang. Batang yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari, sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Selanjutnya adalah bunga. Bunga ini juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian tangkai bunga. Tangkai bunga itu fungsinya untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Lalu ada kelopak berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga, contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Lalu ada putik, alat reproduksi betina. Ada benang sari, alat reproduksi jantan. Selanjutnya ada bagian buah dan biji. Di bagian buah dan biji ini ada kulit buah yang pertama, lalu ada daging buah, dan ada biji di dalam buahnya. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan dari hasil perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging. Berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ayam. Hewan ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua ada hewan kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Untuk contoh hewan yang ketiga ada ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya ada hewan ular dan tikus.
Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah musnah. Kalau ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jadi tikusnya semakin berkembang dan semakin terus memakan padinya. Jumlah tikus akan semakin banyak, akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Berikut cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, tidak melakukan penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 4. Merawat dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada. Dan 5. Melakukan penghijauan. Berikut ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat, daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Batangnya kokoh dan tidak rapuh, dan juga tidak mudah terserang penyakit. Tumbuhan yang tidak terawat, daunnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Batangnya mudah rapuh dan kering, mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Setelah tadi ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, berikutnya adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat, tubuhnya yang tegak dan bergerak lincah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilap, jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok, matanya jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok, matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan juga bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita, seperti halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Ya, selanjutnya cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Lalu yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya perkarangan rumah. Yang keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin.
Dan yang kelima, tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon atau menginjak tanaman. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugas IPA-nya. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan melalui Japri. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.